Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Saya Haikal Fairuz Zaidan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan D3 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin mempersembahkan video tentang integrasi nasional. Apa saja pengertian integrasi nasional, faktor pendorong, kemudian faktor penghambat yang ada di integrasi nasional. Kemudian ada beberapa kasus yang membahas tentang integrasi nasional pada masa pandemi COVID-19. Simak benar-benar video berikut ya. Terima kasih. Pengertian integrasi nasional. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu negara dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang awalnya terpisah, yang awalnya berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Jika menurut Nazaruddin Syamsuddin, beliau berkata bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Seperti halnya di Indonesia kita tercinta. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, bangsa. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ribuan pulau yang menjajah tinggi. Maka, integrasi nasional di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyatukan aspek-aspek yang ada di negara kita ini, dari mulai masyarakat, pemerintah, dan wilayah Indonesia itu sendiri untuk menjadi satu kesatuan yang padu, yang dimana demi mewujudkan suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang utuh. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional di sini ada 3. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Meskipun negara Indonesia terdiri dari berbagai kalangan, tetapi masyarakat Indonesia tetap memiliki rasa senasib dan seperjuangan dalam mempertahankan keutuhan NKRI demi terwujudnya integrasi nasional. Faktor ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Yang kedua, ada pemaknaan ideologi nasional. Setiap negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Indonesia pun memiliki ideologi nasional, yaitu Pancasila. Pancasila ini tidak bisa digantikan dengan ideologi lain, dan hanya satu Pancasila Indonesia, sebagaimana telah dirancang oleh founding father kita, yaitu sebagai pandangan hidup. Meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan dan keragaman, namun tetap bisa bersatu jika masyarakat Indonesia senantiasa menjalankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, ada yang namanya keinginan bersatu. Memang, sebenarnya tidak semua perbedaan membuat perpecahan. Justru sebaliknya, keragaman itu membuat suatu masyarakat pada suatu keinginan untuk bersatu. Mengingat persatuan merupakan cita-cita atau nilai-nilai dan Pancasila yang harus ditetapkan dalam kehidupan. Seperti yang tertera dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Faktor ini menjadi salah satu faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya integrasi nasional di suatu negara. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Tidak semua orang bisa memahami dan menghadapi perbedaan yang ada. Mereka cenderung sulit untuk diajak mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Padahal, kemajemukan itu sendiri merupakan kekayaan yang bangsa tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, setiap masyarakat perlu memahami arti toleransi dan semacamnya. Hal itu mengingat bahwa realita yang ada di Indonesia, bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak keberagaman agama, suku, budaya, yang setiap orang atau kelompok tersebut mempunyai agama atau kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan adanya kemajemukan ini mungkin dapat menimbulkan perpecahan
yang menghambat proses integrasi nasional. Yang kedua ada yang namanya kuatnya paham etnosentrisme. Beberapa masyarakat di suatu daerah masih memegang teguh paham etnosentrisme. Paham ini menganggap bahwa etnis tertentu jauh lebih baik dan dominan dari lainnya. Hal ini mungkin biasa terjadi dalam masyarakat pedalaman atau tradisional yang sulit diubah cara pandangnya. Mereka masih berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan suatu etnis tertentu merasa paling baik dibanding etnis lainnya. Dan ini sangat menghambat proses terjadinya integrasi nasional yang dimana ingin mewujudkan suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang berdaulat, yang utuh. Di tengah wabah pandemi yang sangat meresahkan seperti ini, integrasi nasional sangat dibutuhkan untuk bersama-sama melawan dampak dari virus COVID-19 ini. Karena semua kalangan masyarakat di Indonesia merasakan dampak negatif dari wabah pandemi ini. Dari ujung Aceh di Sumatera, ibu kota di Jakarta, sampai ujung Merauke di Papua terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Sebelum semua ini terjadi, semua hal dapat kita lakukan dengan mudah. Namun, sekarang terasa sepi dan sunyi, terutama bagi daerah yang menjadi zona merah. Semua kegiatan dilakukan di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Seakan-akan hidup kita hanya dihabiskan untuk di rumah saja. Namun, di samping itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Di saat masa susah seperti ini, muncul beberapa kasus yang dimana menjadi disintegrasi nasional. Muncul oknum penimbun masker, prank sampah yang tidak berperi kemanusiaan, yang dimana kasus ini sangat bertolak belakang dengan integrasi nasional, tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang seharusnya kita bersatu bersama melawan virus ini, justru orang-orang tersebut mengganggu dan memecah persatuan Indonesia. Maka, kita sebagai mahasiswa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia harus bersama-sama bersatu sebagai garda terdepan untuk melawan COVID-19 ini, dan demi terwujudnya integrasi nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada lagi yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus bersama-sama melawan COVID-19 ini. Bagaimana tadi videonya? Sudah jelaskan apa saja pengertian integrasi nasional, kemudian faktor pendorong dan menghambat, dan juga beberapa kasus yang menyangkut integrasi nasional di Indonesia ini. Semoga pada masa COVID-19 ini semua bisa berjalan kembali normal, dan apa yang telah kita lakukan semuanya mendapatkan balasan. Kemudian untuk mahasiswa UPN Veteran Jakarta, tetap berada di rumah aja ya. Stay safe at home, belajar di rumah, kuliah di rumah, dan bekerja di rumah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.